Halo sahabat semua, selamat datang di channel Psikologia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tingkatan kualitas sholat dengan kesadaran psikologis manusia. Untuk itu, mari kita jelajahi bagaimana sholat dapat mempengaruhi kondisi psikologis, yakni pikiran dan jiwa kita. Seperti yang kita ketahui, sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Sholat merupakan bentuk sarana manusia untuk berkomunikasi dengan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya, sholat merupakan serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tetapi pernahkah kita bertanya secara mendalam bagaimana kondisi jiwa dan pikiran kita saat melakukan sholat? Sebab sudah tentu masing-masing individu punya tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang melakukannya hanya sebatas kewajiban, ada yang melakukannya karena kesadaran, dan ada pula yang melakukannya karena bentuk keikhlasan. Secara umum, semua ulama sepakat bahwa salah satu fungsi sholat adalah memberikan ketentraman dan mendamaikan. Tentu, hal ini berkaitan erat dengan kondisi psikologis, yakni jiwa dan pikiran kita. Mengutip teori dan berbagai hasil kajian, manusia melakukan sholat pada 3 level kesadaran. Pertama, sholat dilakukan dalam bentuk conscious atau dalam level pikiran sadar kita. Sholat yang dilakukan dalam level sadar adalah sholat pada dimensi syariat, di mana hal ini menekankan fungsi otak, yakni logis, rasional, atau yang bersifat akli. Ibadah yang dilakukan pada tingkatan ini adalah ibadah yang pada umumnya diajarkan ke kita, seperti ketika membaca surah harus berbunyi dan terdengar. Karena memang sifat sadar itu bisa menelaah dan menelusuri secara logis apa yang dibaca. Contohnya, seorang imam saat sedang membacakan ayat tetapi salah saat melafazkan, tentu akan bisa dikoreksi oleh makmum di belakangnya. Di satu sisi, apabila sholat yang dilakukan hanya sebatas pada dimensi sadar atau fokus hanya pada sifat yang kritis, kemungkinan ibadahnya belum bisa mencapai level khusyuk yang lebih dalam. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi gelombang beta pada otak kita, yang tinggi gelombangnya sekitar 12 sampai dengan 38 Hz. Gelombang ini akan memenuhi otak kita saat kita sedang fokus memecahkan masalah, memikirkan suatu masalah, atau mengambil keputusan saat kita sedang waspada. Sehingga jika ingin mencapai khusyuk yang lebih dalam, gelombang kritis ini harus pelan-pelan diturunkan. Begitu melakukan gerakan takbir, sebenarnya kita sudah harus tenggelam dalam kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelombang otak kita harus pelan-pelan kita turunkan ke dalam level gelombang alfa, yakni sekitaran 8 sampai 12 Hz. Bahkan lebih dalam lagi pada level sleepy atau pikiran yang lebih teduh, sekitaran 4 sampai 8 Hz, yang disebut sebagai gelombang theta ataupun gelombang delta dengan frekuensi 1 sampai 4 Hz. Inilah gelombang alam bawah sadar manusia. Dalam konteks ibadah, inilah bentuk-bentuk sholat yang sudah kehilangan daya ingatnya, sudah hilang nalar kritisnya, level khusyuk yang sangat dalam, gelombang yang sudah sangat meditatif. Artinya, orang tersebut sudah panah dirinya, melebur sifat materialitasnya. Tentu pada level ini, orang tidak sempat lagi mengoreksi bacaan ataupun mengetahui siapa yang ada di depannya. Sudah larut pada titik yang sudah sangat intuitif dan masuk pada level emosi yang sangat dalam. Jika kita ingin memperbaiki diri, mencapai perubahan-perubahan yang mendasar, kita harus melatih diri masuk pada level kekhusyukan yang lebih dalam ini. Satu level khusyuk yang lebih dalam dan lebih dahsyat lagi yang mungkin menjadi keahlian para nabi atau para wali, yakni gelombang gamma yang punya frekuensi sekitar 30 sampai 100 Hz. Gelombang ini sudah masuk pada level atas sadar manusia. Gelombang ini terjadi ketika kita dalam kondisi sadar namun terlibat aspek spiritual pada kondisi konsentrasi yang penuh. Orang yang sedang jatuh cinta kepada kekasihnya sehingga sering bertindak altruis atau melalui memperhatikan orang lain dan mengutamakan kepentingan orang lain dipengaruhi oleh gelombang gamma ini. Jika kita tarik dalam konteks sholat, walaupun orang tersebut ada di dunia, kondisi jiwanya sudah berpindah tempat. Sholat yang sudah masuk dalam level mi'raj atau masuk pada dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Orang yang sholat pada tingkatan ini
sudah masuk pada level dimensi spiritual yang sangat dalam atau Rabbani, sehingga orang tersebut bisa bertemu dengan Nabi dan Tuhannya. Oleh karena itu, bacaan saat gerakan tasyahud dilafazkan dengan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tetap tercurahkan atasmu, wahai Nabi. Orang yang disalam tersebut sudah ada. Nabi telah hadir secara langsung di depan dia, tidak ada batas lagi. Itu semua terjadi pada fokus atas sadar manusia. Dari 3 tingkatan tersebut, yakni sadar, alam bawah sadar, dan atas sadar, tentu sebagai muslim yang baik, kita harus senantiasa melatih sholat kita pada periode yang panjang, sehingga ibadah kita bisa dilakukan dalam kondisi atas sadar, yakni gelombang tinggi kita disambut oleh gelombang Sang Maha Tinggi. Ibadah kita masih di masjid, rumah, ataupun dimanapun, tetapi jiwa kita sudah mi'raj di langit ataupun dimensi-dimensi yang bersentuhan langsung dengan rasa ketuhanan yang sangat tinggi. Kita makhluk bumi tetapi sekaligus menjadi makhluk ukhrawi. Untuk itulah mengapa sholat berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang mampu memahami hakikat sholat tentu akan senantiasa berbuat baik pada sesama manusia dan mampu menegakkan keadilan di muka bumi, bukan sebaliknya. Banyak kita dapati orang yang sebenarnya rajin dalam beribadah tetapi diam ketika tetangganya sedang kelaparan. Sehingga begitu penting memahami sholat bukan saja hanya ritual semata, tetapi juga proses psikologi yang mendalam. Tentu itu juga akan meningkatkan kualitas sholat itu sendiri dan juga hidup yang sedang kita jalani. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke keluarga dan teman-teman sahabat semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.